Halo teman-teman mahasiswa, balik lagi di mata kuliah Strategi Testing dan Evaluasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang IMC dan gimana sih caranya untuk mengukur returns of investment atau return of advertisement dengan pendekatan si IMC ini. IMC sendiri itu adalah akronim dari Integrated Marketing Communication. Kita langsung mulai aja. Pada hari ini, key learnings-nya akan terbagi menjadi 3. Satu, kita tahu dulu tentang definisi dan implementasinya IMC itu seperti apa. Yang kedua, implikasi dan kerangka kerjanya itu akan seperti apa. Dan yang ketiga, pastinya gimana caranya ukur ROI dengan pendekatan Integrated Marketing Communication. Langsung mulai aja di topik yang pertama, definisi dan implementasi. Jadi sebelum kita ke integrated marketing communication, kita sekarang ngertiin dulu nih biar paham sama-sama on the same page. Marketing communication itu sebenarnya apa sih? Marketing communication definition. Marketing communication includes all the message, media, and activities used by an organization to communicate with the market and help persuade target audience to accept its message and take action accordingly. Jadi marketing communication itu adalah segala hal termasuk pesan, channel, kalian pakai channel apa untuk menyampaikan pesan itu, atau kadang-kadang nggak cuma channel dan pesan, activity apapun yang kalian lakukan dari segi organisasi, dari segi marketing, dari segi brand, untuk mengkomunikasikan apa sih yang kalian jual, apa sih yang kalian tawarkan kepada audiens, supaya kedepannya mereka lebih paham tentang produk kita, lalu dengan harapan mereka akan membeli dan menjadi consumer kita. Nah, kalau IMC sendiri, itu ada kata integrated di depan marketing communication. Apa yang dimaksud dengan IMC? Integrated marketing communication is the process of coordinating all this activity across different communication methods. Jadi, kayak yang tadi kita bilang nih, ada channelnya ada banyak, message-nya mungkin ada banyak, lalu activity-nya ada banyak. Ketika kita gabungin itu semua menjadi satu kesatuan consumer journey, itu kita sebutnya aktivitas integrated marketing communication. Jadi kalau kalian misalnya pakai brand apa ya? Kalau cewek-cewek biasanya suka ditargetin sama brand Wardah nih. Ketika Wardah ada iklan di TV, terus dia beriklan lagi ada di handphone kalian, terus misalnya kalian lagi jajan ke mall sebelum pandemi waktu itu, terus kalian ngeliat, di sana ada boothnya Wardah, bisa coba gitu. Dan ketiga hal ini dikomunikasikan kepada kalian dan secara berkala disebut integrated marketing communication. Jadi satu kesatuan. Central theme of this definition is persuasion. Apa sih yang dipersuade? Persuading people to believe something, desire something, and or to do something. Jadi kalau misalnya kalian jualan produk, ya kalian mau produk kalian dibeli. Kalian persuade orang untuk percaya dengan kandungan produk ini, dengan kegunaan produk ini, lalu nanti ujungnya beli gitu. Kalau kalian jualan jasa, kalian harus mengedukasi supaya orang tahu kalian jasanya kenapa sih kok harus pakai jasa kalian, dan pada akhirnya tetap akan beli gitu. Effective marketing communication is goal-directed and it is aligned with an organization marketing strategy. It aims to deliver a particular message to a specific audience with a targeted purpose of altering perceptions and or behavior. Jadi, namanya effective marketing communication itu bertumpunya pada nanti goals-nya mau kemana. That is why dari sebelum mata kuliah ini kita udah belajar kalau misalnya goal, objektif, dan KPI itu penting banget untuk mengarahkan kalian mau kemana. Dari titik A ke titik B, titik B-nya itu ada di mana. That is what we mention as goal directed. Dan dia marketing strateginya align. Jadi kenapa harus align? Bayangin kalau misalnya kalian ditawarin suatu produk A, terus ketika ngeliat di TV dia bilangnya produk ini harganya Rp500 misalnya ya. Terus ketika kalian lagi lihat di e-commerce, enggak, harganya mulai dari Rp2.000. Nah kan kalian bingung kan kalau misalnya strateginya nggak align. Komunikasi yang sampai ke kalian itu berbeda-beda. Itu akan bikin confusion. It aims to deliver a particular message to a specific audience with targeted purpose. Nggak ada satu produk yang bisa appeal to everyone.
Kecuali Indomie aja nggak appeal to everyone kan. Indomie aja tuh appeal to certain people yang emang mau cari mie instan. Tapi kalau orang yang sama sekali nggak mau mie instan, terus dia hidupnya sehat banget itu, nggak mau makanan instan sama sekali, ya berarti kan Indomie nggak bisa cocok untuk mereka gitu, nggak appeal buat mereka. Nah, makanya behavior yang diharapkan most likely akan kurang nyampe lah atau kurang efektif. That is why kita perlu punya targeted audience yang spesifik. The changing of IMC practice. Sebenarnya IMC ini tuh bukan terms yang baru muncul sekarang setelah ada era digital, enggak. Sebenarnya IMC itu udah dari lama. Kalau dulu memang mungkin integratednya between TV, radio, majalah, print, atau newspaper gitu. Kalau sekarang mungkin ada digital di dalam equationnya. Tapi yang paling ketara bedanya kalau zaman dulu, konsumen itu cuman kayak dikasih tahu. Jadi organisasi itu cuman nge-build satu arah aja komunikasinya. So we said that organization talking at customer or consumer, one way communication. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kalian bahkan bisa ngasih feedback secara langsung, ya kan? Makanya kita bilang organization nowadays build two-way dialogue with consumers. Yang kedua, zaman dulu mereka tuh fokus on winning new customers. Kalau zaman sekarang, mereka building long-term relationship with consumer. Kenapa? Kalau zaman dulu, satu produk atau satu kategori pilihannya itu nggak banyak. Jadi kalau misalnya mau winning the market, ya mereka harus acquire new customer supaya market share-nya besar. Tapi kalau zaman sekarang, even lokal bisnis aja sekarang banyak banget. Siapapun bisa punya brand, bisa build brand, bisa build product, build service gitu zaman sekarang. Makanya acquiring new customer itu akan lebih mahal jatuhnya dibanding building long-term relationship with consumer. Yang ketiga, marketers rely primarily on ads and promotion. Kalau zaman sekarang, ads and promotion aja nggak kena karena orang udah lebih pintar. Oh iya, kalau iklan itu tuh emang cuman menampilkan bagusnya aja. Promotion itu ya udah promotion here and now, here and then. Jadi sekarang ada, mungkin nanti ketika dia mau lagi belum tentu ada. Nah, makanya di zaman sekarang mereka itu marketers use and coordinate many different forms of communication with consumer. Sekarang bahkan marketers itu udah mulai memberikan value-value tentang perusahaan. Kalau misalnya produk ini tuh nggak serve cuman untuk kalian loh, ini serve untuk planet. Misalnya kayak produknya Unilever yang Love Beauty, Love Planet, mereka juga mengedukasi segala macam yang ada di sana tuh ramah untuk kalian, ramah untuk lingkungan gitu. Nah, so definition summary. In a nutshell, IMC involves bringing together a variety of different communication tools to deliver a common message and make a desired impact on consumers' perception and behavior. Kalau kalian lihat dari tabel ini, integrated marketing communication atau strateginya itu bisa melingkupi banyak hal. Jadi bayangin kalau kalian itu consumer itu kan hour to hour, second to second, itu tuh mereka berinteraksi sama medium yang berbeda-beda. Apalagi ketika masih aktif sebelum pandemi dulu gitu. Mereka commute itu cepat banget, apalagi kalau tinggalnya di Jakarta. Bisa jam segini di sini, jam setengah jam lagi udah di mana, atau misalnya 6 jam lagi udah di mana. Nah, maka dari itu integrated marketing communication ini berguna banget supaya make sure apa yang kita sampaikan itu selalu konsisten dari platform to platform, time to time, sampai orang itu ingat siapa kita dan what we stand for. Kayak gitu. Nah, marketing communication sendiri tuh terbagi jadi kayak ada ATL kayak kemarin kan, ada ATL, ada BTL, ada through the line. Kalau dalam hal ini dibagi lagi ke channel yang lebih kecil atau ke pembagian lebih kecil. Kalau di sini kan kayak digital ada multimedia, ada social media, ada mobile, apps misalnya. Terus kalau ATL di sini ada misalnya TVC gitu. Dan other offline media, video, social share, search gitu. Jadi satu kesatuan dari semua channel-channel yang ada itu mengarah kepada consumer, mengkomunikasikan hal yang sama, memberikan aktivitas yang konsisten dari brandnya, itu disebut integrated marketing communication. Nah, implikasi dan kerangka kerja kapan kalian harus doing strategizing dan evaluating. Jadi kalau kita lihat dari 4P-nya Kotler, ketika target market kita mau approach, dia kan harus
melengkapi 4P, produk, price, place, dan promotion. Nah, IMC ini fall under promotion aspek gitu. Promotion itu kan bentuknya bisa banyak, bisa advertising, bisa public relation, personal selling, it's all called IMC. Dan disinilah kita memberikan strategi dan evaluasi dari setiap pergerakannya. Benefit of IMC practice. Apa sih kegunaannya dari doing IMC atau Integrated Marketing Communication? Satu, dari segi operasional. Pertama, pasti nge-reduce transaction cost. Seperti yang tadi udah aku bilang, kalau misalnya zaman sekarang, karena option brand dan produk itu banyak banget, maka making new customer itu will be will be costly banget gitu, will be harganya mahal banget gitu. Jadi ketika kita mau nge-acquire mereka akan ada harga yang mahal. Nah, kalau misalnya kita punya IMC, kan dia bisa di approach dari berbagai channel. Ibaratnya kalau kalian punya satu satu target ditembak dari berbagai macam arah, itu akan lebih efektif dibanding cuma di target satu arah lalu selesai gitu kan. Dan nanti hasilnya akan lebih efektif. Terus kalau ada IMC kan kita berarti akan alignment juga sama tim kita. Jadi nggak akan ada duplication of effort. Jadi misalnya kalau marketing udah ngelakuin A, ngapain tim sales ngelakuin A lagi? Dia lanjut dong ke yang B gitu. Atau dia lanjut dong ke yang aksen, yang next step-nya gitu. Campaign and media performance would be more effective. Karena ada sinergi antara communication yang diberikan dari semua channel, orang semakin terconvince. Jadi lebih mudah untuk membuat orang itu convert dan jadi customer kita. Itu impact-nya akan ada higher ROAS. Nah, terus brand performance provides clarity and consistency to brand message to create brand equity. Bayangin nih, kan selama 1 hari kalian pasti udah terpapar iklan banyak banget gitu. Kalau misalnya iklan dari satu produk itu berubah-berubah terus setiap harinya, kalian jadi nggak ingat produk itu apa gitu. Nah, dengan adanya IMC, semua channel itu ngomongin hal yang sama berulang kali sampai kalian akhirnya inget gitu. Itu makanya provides clarity and consistency. Holistic benefit. Consistent messaging avoids confusion and reinforce the brand with the consumer over time and builds greater trust and awareness, making a brand top of mind and when it comes to purchase. Jadi bayangin gini, kayak zaman dulu sebelum ada pandemik ini, orang mikir oh ya udah Dettol ada gitu, Dettol ada untuk bersih, tapi nggak banget dibutuhin gitu. Nah, terus tiba-tiba ada pandemi terus orang langsung punya urgency untuk ekstra sanitasi, ekstra hygiene. Nah, karena si Dettol udah ngelakuin IMC practice bertahun-tahun, dia dapat holistic benefitnya. Ketika orang ngomongin sanitasi, dia langsung ingatnya Dettol. Ketika ngomongin hygiene, dia langsung ingatnya Dettol. That is what we call holistic benefit. Ketika ada window for people to purchase, dia akan ingat produk kita gitu. Karena kita udah secara konsisten ngomongin hal dan stands for hal yang sama. Customer. Increase ability to affect positive change in consumer awareness, attitudes, and experience at every touch point. Jadi bayangin kalau misalnya kalian terpapar Wardah deh misalnya, kalau para cewek-cewek ini terpapar sama brand Wardah gitu. Terus kalian dikasih tahu hal yang sama di TV, di digital, kalau misalnya bilang Wardah yang moisturizer itu bagus banget, dia bisa hydrating gitu. Terus di offline juga orang-orang, teman-teman kalian juga ternyata bilang kayak gitu. Nah, customer experience-nya makin build trust ya kan. Terus makin build akhirnya attitude-nya gerak ke arah conversion funnel, atau oh iya deh kayaknya emang bagus deh karena udah sering denger, udah sering dibilang, makanya akhirnya mau purchase gitu. Market and position. Decrease the rate of defection, increase market position, sales and sales growth. At the end of the day, ketika purchase kalian naik, terus marketing kalian semakin efektif, itu pasti akan decrease rate of defection karena customer experience-nya juga akan tetap naik gitu, akan tetap semakin bagus. Semakin tinggi customer experience, rate of defection-nya semakin rendah. Increase market position, sales makin tinggi, market share makin gede, ya berarti market position kita otomatis makin gede.
Dari secara organisasi, financially, achieve higher sales, sales growth, profitability, ROI, and brand investment than the competition. Ketika kalian udah, misalnya kalian punya uang budget dari brand kalian 100 juta nih, terus kalian bagi jadi 5 channel yang berbeda, tapi 5 ini bergerak masing-masing, nggak align, nggak integrated. Uh, maka hasilnya nggak akan efektif karena nggak akan 100% sampai di goal yang kita mau gitu. Makanya kalau setelah dihitung nanti di akhirnya ROI-nya akan lebih jelek. Tapi ketika kita lewat 5 channel berbeda menuju satu hal yang sama, it's like giving extra push from every other side atau corner. Jadi semakin cepet dong nyampe ke goals-nya gitu. Dan ROI-nya makin tinggi. How to plan IMC? How to plan IMC ini tuh sebenarnya never ending cycle, dari research, strategize, terus strategize campaign-nya, execute, measure gitu. Dan what we stand is to evaluate in every single step. Jadi ketika ada research dan analisis, kita evaluate, bener nggak sih insight-nya nih udah bener, udah sesuai sama target audience. Terus ketika kita strategize, oke, dengan kondisinya ya ada yang kayak begini, bener nggak sih kita evaluate, bener nggak sih objektifnya tuh awareness, bukan consideration atau trial gitu. Terus strategize campaign, udah tahu objektif sama target audience-nya siapa, kan kita biasanya akan turunin tuh ke oke, kalau gitu kita mau campaign-nya ada di channel A, B, C, D gitu. Terus ngomong apa di channel A, B, C itu? Nah, kita evaluate juga, bener nggak sih message ini appropriate atau tepat untuk di channel yang ini? Message ini udah sesuai belum sama sesuatu yang kita tawarkan? Promotionnya pas nggak sih? Promotion buy one get one itu sebenarnya cocok nggak sih untuk target audience kita? Atau sebaiknya cut price aja, misalnya kayak gitu. Itu evaluasi. Execute. Ketika eksekusi juga kita selalu ada evaluasi. Gimana caranya ini untuk bisa lebih efektif lagi? Apakah hasil yang kita dapat misalnya CTR-nya 1%, CTR tuh click-through rate-nya 1%, itu tuh udah bagus atau belum sih gitu. Lalu kita measure dan evaluate lagi, lalu kita tes. Oke, kalau misalnya lewat channel A itu dapatnya segini, channel B bisa dapat yang lebih bagus apa lebih jelek gitu. Itu ketika kita measure, evaluate, and testing. Then it all comes back to research and analysis. Bener nggak sih next step-nya harus kayak gimana sih gitu, kita analisis lagi. Nah, untuk mengevaluasi campaign channel atau media itu tuh mereka terbagi menjadi 3. Sambil dibaca, aku minum dulu. Ada 3. Yang pertama paid channel, kedua own, ketiga earn. Paid itu adalah segala channel atau media yang kita dapatkan dengan cara membayar. Own itu adalah segala hal channel atau media yang kita bisa kontrol dalamnya. Paid juga bisa kontrol, tapi kita nggak membayar untuk ada di sana. Kalau own, kita kontrol dan kita nggak perlu membayar harga untuk placementnya. Earn. Kalau earn itu most likely kita nggak bisa kontrol, terus kita juga biasanya nggak membayar untuk mendapatkan earn media ini. Contohnya apa sih? Kalau paid itu ada televisi, radio, kalian pasang TV ads gitu, atau yang kayak Google Instagram ada sponsor ads, itu kalian masuknya paid. Kalau own itu misalnya kayak social media, Instagram juga bisa, Instagram tapi profile kalian yang kalian posting setiap hari itu own account-nya kalian. Sedangkan kalau earn, simpelnya kalau di digital di Instagram tuh kayak misalnya ada orang yang review produk kalian lalu tag kalian, itu adalah earn media atau channel. Nah, yang ketiga, sampai ke topik ketiga, cara mengukur ROI dengan marketing communication. Measuring IMC. The common way to measure ROI on IMC is by defining whether the campaign achieve expected goals or objective or not. Jadi ketika kalian udah set objektif, terus kalian doing the campaign, and then you guys analyze, terus kalian lihat ini tuh sebenarnya udah sesuai belum sih, kita maunya awareness. Udah dapat belum awareness levelnya tuh udah naik atau belum? Kalian bisa tes dengan survei, dengan polling misalnya.
seberapa banyak orang yang baru tahu ada produk ini atau berapa banyak orang yang ingat produk Wardah ketika mau belanja skincare misalnya kayak gitu. Terus IMC strategy usually use marketing funnel to define its objective. From that funnel, we can break down the metrics that serve business goal. Contohnya ada di sini. Jadi kan kalau objektif itu memang diarahkan untuk sesuai dengan marketing funnel. Yang paling simpel sih yang awareness, consideration, conversion kan. Nah, kalian lihat nih, kalau misalnya kalian objektifnya awareness, brand awareness-nya udah naik belum? Brand recall-nya udah naik belum? Ketika kita ngomongin skincare, orang udah inget sama Wardah atau belum? Top of mind, ketika kita ngomongin skincare, orang tuh automatically inget Wardah atau harus kita kasih clue dulu kayak itu loh make up buat orang hijab misalnya kayak gitu. Terus brand equity atau return of equity itu tuh ketika kita sebut Wardah, apa sih kata-kata atau atribut apa sih yang terkait sama brand itu, misalnya kayak Wardah itu cantik dari dalam misalnya, terus Wardah skincare untuk wanita, Wardah harganya affordable misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah equity, itu kan salah satu KPI yang atau measurement yang kalian bisa lihat apakah IMC kalian tuh berhasil achieve objektif atau goal atau enggak. Kalau di consideration bisa ada brand attribute, misalnya kayak tadi nih Wardah, misalnya lagi ke Wardah ya. Wardah itu atributnya udah nambah belum? Skincare untuk orang Indonesia, atau misalnya skincare yang paling bagus untuk orang berjerawat, misalnya kayak gitu. Terus market penetration-nya nambah belum? Share of voice-nya udah nambah belum? Sedangkan kalau conversion, kalian bisa lihat nih dengan IMC yang kalian buat, product recommendation-nya udah nambah belum? Misalnya earn tag-nya atau earn review-nya tuh udah nambah atau belum? Karena orang udah beli atau pakai produk kita atau belum? Karena itu bisa tergambar di market share kita nanti. Atau transaksi kita udah naik atau belum? Atau lead acquisition kita naik atau belum? Misalnya kalau lead itu yang kayak kalau kalian jualan mobil kan kalian nggak mungkin jualan di online langsung gitu. Kadang-kadang ada yang perlu test drive dulu. Nah, berapa banyak orang yang datang dari test drive akhirnya beli gitu. Itu udah acquisition belum gitu. Nah, cara ngitung masing-masing measurement itu beda-beda. Di sini kita akan bahas pertama adalah market share. Market share describe a company sales as a percentage of total sales volume in a specific industry, market, or product area. It can be expressed with the following formula. Market share itu selalu dalam percentage. Sales of a company in a specific category in time dibagi sum of sales in specific category in time. Misalnya kalian megang produk ini deh, susu UHT Greenfields misalnya. Market share UHT Greenfields berapa sih? Berarti kalian lihat nih, selama 1 tahun misalnya ya, 1 tahun penjualan kalian itu 1 juta, 1 juta rupiah. Tapi ternyata di seluruh Indonesia penjualan susu UHT menurut Nielsen itu adalah 100 juta. Berarti kalian baru 1% dari market share UHT di Indonesia. Market growth. Market growth is determined by measuring the total sales in your market and then comparing this figure to the sales change in preceding time periods, typically years. Jadi market growth itu gampang sih sebenarnya. Jadi tahun ini kalian jual berapa, tahun depan itu jualan berapa, terus kalian kurangin dan dibagi sama tahun lalu. Karena kan kalian mau ngeliat growth-nya. Kalau yang gampangnya misalnya kalian punya online shop nih ya, bulan ini boleh tahun ini, terserah. Namanya growth itu time period-nya terserah kalian, tapi harus sama. Kalau bandinginnya bulan ya harus per bulan, tahun ya per tahun. Misalnya kalian punya online shop, bulan ini jualannya 100.000 nih, bulan depan jualannya jadi 300.000, berarti kan naiknya 200.000 kan, 200.000 dibagi 100.000, jadi naiknya 2 kali lipat kayak gitu. Market demand. Market demand describes the total demand for a particular product and or service. It is the sum of existing and repeat customers plus new customers, and it can be used to measure company level or market level demand.
Jadi basically adalah misalnya kalian mau jualan produk apa ya, skincare untuk orang berjerawat. Market demand itu adalah bisa dihitung dari berapa banyak orang yang mendaftarkan nggak ya, yang mencari produk untuk kulit yang berjerawat dalam IDR biasanya dalam rupiah gitu, atau bisa juga dalam volume, misalnya volume kalau misalnya kayak dalam susu gitu, atau jualan susu itu kan ngelihatnya volume gitu kan. Jadi market demand itu adalah repeat purchase in time period plus new purchase in time period. Misalnya kayak kalau misalnya ngomongin susu UHT deh, susu UHT tahun ini misalnya demandnya 100 ton di Indonesia. Tapi kayaknya tahun depan akan ada bayi-bayi yang umurnya jadi 1 tahun dan bisa minum konsumsi UHT nih. Nambah dia 5 ton misalnya. Jadi market demand adalah 100 yang sekarang ada repeat purchase dan new purchase in time period. Misalnya tahun ini ada 5 ton lagi yang baru gitu. Nah itu ditambahin jadilah market demand. Unit measurement-nya bisa value yang kayak rupiah gitu atau volume. Market penetration. Marketers are responsible for attracting, retaining, and growing consumer business. And market penetration is one of 4 strategies company can employ to improve their success with consumers, with customers, and increase market share as a result. Market penetration is a comparison of current versus potential market demand of a company's product. Market penetration dalam presentasi biasanya sih. Current market demand sama dibagi potential market demand kali 100%. Jadi misalnya kalian itu kayak tadi nih, misalnya current market demand tuh cuma 100 ton. Tapi ngelihat growth-nya nih nambah 10% nih dari tahun ke tahun, makanya tahun depan mungkin jadi 110 gitu. Nah, itu kalian bagi dan kali 100. Tapi ada approach lain juga nih, market penetration itu kan basically seberapa jauh sih produk atau kategori kalian tuh udah dikenal sama target audience kalian gitu. Bisa diukur dengan cara misalnya dari satu Indonesia, kalian udah distribusi dan udah awareness levelnya bagus di berapa kota. Misalnya dari 33 kota, misalnya cuman bagus di 11 kota nih, berarti kan cuma 30% tuh market penetration-nya kayak gitu. Brand equity juga bagus banget untuk digunakan untuk ukur ROI, karena semakin bagus brand equity kalian, walaupun dia intangible, dia bisa ngasih kontribusi untuk ROI yang lebih bagus. Brand equity yang bagus itu akan bikin marketing advertising kalian lebih bagus. Ibaratnya nawarin tuh nggak perlu sampai 10 kali untuk kasih tahu produk ini bagus. Tapi karena equity-nya udah bagus, orang-orang udah langsung kebayang, oh ya udahlah, produk ini bagus, baru 2 kali ditawarin aja langsung beli gitu. Jadi kan otomatis ROAS-nya bagus, ROAS bagus, ROI bisa bagus juga gitu. Nah, karena dia nih sifatnya intangible, maka nggak ada equation yang dipakai untuk brand equity. Ini cuman indikatif gitu, indikator. Caranya adalah dengan total revenue dikurang marketing cost sama dengan brand value. Brand value-nya tuh kira-kira berapa. Nah, dari brand value itu dikurangi COGS atau cost of goods sold. Itu tuh basically harga modal produk kalian sama ya mungkin kalau kalian mau masukin promotion dalam sana gitu. Nah, nanti kan dapat contribution margin. Dari situ kalian bisa kasih indikatif. Brand value-nya makin tinggi, contribution margin-nya makin tinggi, berarti kan ROI-nya makin bagus. Kalau mereka makin rendah atau even di bawah 1, itu kan berarti kan rugi. Ini ada contohnya sih. Calculating the return on marketing. Misalnya nih ada 4 company ya. Kita hitungin company 1 dulu. Company 1 punya revenue 10.000. Terus marketing cost-nya 5.000. Berarti kan brand value dia 5.000 nih. Terus operasional mereka itu juga operasional mereka tuh 5.000 dan total atau brand value mereka 5.000. Total marketing cost mereka juga 5.000. Makanya return on marketing cost-nya 1. Secara indikasi kalau dia 1 itu berarti dia masih belum enhance bagus banget, tapi masih bisa survive. Kalau di-compare sama company 2 setelah dihitung, ternyata return on marketing cost-nya 0,625. Berarti secara performance, ROI dari company 1 akan lebih bagus daripada company 2.
Karena walaupun penjualan di company 2 itu 13.000 lebih banyak, tapi ternyata iklannya atau marketing activity-nya nggak efektif gitu. Jadi dia menurunkan potensi ROI-nya. Nah, kalau yang ke company 3 sama 4 nih. Di sini kita punya revenue company 3 10.000, kalau company 4 cuma 7.000. Terus total marketing cost sama brand value-nya deh. Brand value company 4 itu lebih rendah dibanding company 3. Tapi secara return on marketing cost dia lebih tinggi. Makanya in the long run, potensi atau possibility-nya si company yang keempat ini ROI-nya akan lebih bagus daripada company ketiga. Walaupun di masa sekarang brand value-nya itu lebih rendah. Kayak gitu cara bacanya. Balik lagi, higher brand equity can impact to marketing efficiency, hence higher brand value. Nah, that would be all. Semoga materi kuliah kali ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti pas kelas. Terima kasih, sampai jumpa.